أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Itulah ayat yang kita baca, surah masih yang lalu, surah Al-Maidah, ayatnya ayat 37, 38 dan 39. Yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma bi kharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka tidak dapat keluar daripadanya, dan bagi mereka mendapat siksaan yang kekal.
Kemudian wasariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Paman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat nih, bertaubat sesudah melakukan kezaliman dan memperbaiki dirinya. Jadi maka orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, yang di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana rintihan, bagaimana jeritan orang-orang yang masuk, yang sudah di dalam neraka minta keluar gitu. Pada subuh yang lalu ada sebuah hadis nih, yu'tal birrajuli min ahlin nar fayuqalu lahu yabna adam kaifa wajadta madja'aka fayaqulu syarra madja fayuqalu hal tabtadi bikirabil ardi dhahaba qala fayaqulu na'am ya rabbi fayaqulu Allah ta'ala kadzabta qad sa'altuka aqalla min dzalika falam tab'al fayu'maru bihi ilan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang penghuni neraka, ini seorang penghuni neraka ditampilkan dan ditanya, "Hei anak Adam, bagaimana tempat pembaringanmu?" Dia menjawab, "Ia merupakan yang terburuk." Ditanya, "Apakah kamu akan menebusnya dengan emas sepenuh tempat air minummu?" Dia menjawab, "Benar, ya Tuhanku." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Kamu bohong. Aku telah memintamu dari kamu sesuatu yang lebih sepele daripada itu, namun kamu tidak memenuhinya." Kemudian ia diperintahkan untuk menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ayat yang sekarang kita baca juga itu mengungkapkan tentang bagaimana ini orang-orang yang selalu melakukan ini. Di sini laki-laki dan juga perempuan yang sama-sama mencuri itu kan. Jadi laki-laki pencuri, kemudian perempuan pencuri ini. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan tuh, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Paman taba min ba'di dzulmihi, nah ini, barang siapa yang bertobat setelah kezalimannya itu dan berbuat islah, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak mengetahui ini bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi? Dia dapat mengazab orang yang dikehendaki dan mengampuni orang yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Nah, ini kaitannya dengan perbuatan salah seorang, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama mencuri. Nah, maka di sini Allah menjelaskan bagaimana hukuman pencuri itu. Allah Ta'ala menghakimi dan menyuruh untuk memotong tangan laki-laki dan perempuan yang mencuri gitu. Jadi yang mencuri itu dipotong tangannya. Dan ini adalah hukum Islam gitu. Dalam Al-Quran dijelaskan. Kalau para pencuri mengatakan, dan saya mah tidak berhubungan dengan Al-Quran, tidak ada hukum untuk potong tangan, mungkin bicara itu karena dia sudah menjadi pencuri gitu. Sehingga mereka menghindar. Tapi menghindar itu kalau seorang muslim tidak bisa menghindar. Kalau hukum manusia mungkin aman, tidak menghindar. Tapi hukum Al-Quran, hukum Allah tetap jalan gitu. Saya mah mencuri kalau mau dihukum ya asal jangan dipotong tangan seperti dalam Islam saja, ya mungkin terjadi gitu. Bahkan hukumannya mungkin harusnya sekian tahun, kemudian dengan kompromi haharewosan gitu ya, berbisik-bisik, mencari dalih dan sebagainya, jadi hukumannya ringan gitu ya, ringannya ya, hukumannya ringan. Atau sampai bukan ringan lagi, mungkin bebas, boleh saja terjadi, tapi hukum Allah mah tidak bisa dihapus gitu. Di dunia mungkin aman, dia itu aman, tapi di akhirat mah tidak ada keamanan bagi orang seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya tetap mencuri itu dilarang gitu, tidak boleh, berbahaya. Nah, jadi itu. Jadi Allah menyuruh memotong tangan laki-laki dan perempuan yang mencuri. Zahiri berpendapat bahwa apabila seseorang mencuri baik sedikit maupun banyak, maka harus dipotong tangannya berdasarkan pada keumuman ayat ini. Mungkin pencuri ngomong juga, berapa sih yang harus dipotong tangan itu, ukuran pencuriannya? Kalau dalam kata-kata zahiri itu eksaetik rek banyak, angin dipotong tangan gitu. Karena mungkin ini suatu hukuman untuk tidak terjadi sebenarnya begitu. Dia mau banyak mau sedikit, ya tetap dipotong tangan berdasarkan pada keumuman ayat ini. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Gitu ayatnya. Mereka tidak mempertimbangkan soal nisab dan perlindungan, tapi hanya mempertimbangkan pencurian semata. Bukan yang diperhitungkan berapa ini jumlah pencurian yang dipotong tangan. Di sini tidak bicara itu. Pokoknya pencuri mah potong tangannya gitu. Mereka memegang teguh hadis yang ditegaskan dalam Sahihain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu sariq yasriqul baydah patuqta'u yaduhu wa yasriqul jambla patuqta'u yaduhu. Nah, Allah melaknat. Nah ini melaknat itu apa? Melaknat. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka dipotonglah tangannya. Dan mencuri seikat tambang, maka dipotonglah tangannya. Bukan berbicara seberapa besar, seberapa banyak yang dicuri, bukan. Mau besar mau sedikit tetap pencuri gitu. Jadi hukumannya hukuman pencuri gitu. Jadi kalau ya ayat ini kalau kita pahami, kita dalami, ataupun hadis juga mengungkapkan, tidak berbicara ya tentang jumlah banyaknya yang dicuri, tapi perbuatan mencurinya itu yang menjadi keputusan untuk dipotong tangan.
keluarlah kalimat teu adil ari kitu mah cek pencuri keneh meureun. Anu mencuri mah ya khawatir we gitu, takut we. Tapi kalau orang-orang yang mencuri mungkin mempertimbangkan berdalih teh ya, mencari ya apa namanya kalimat-kalimat yang bagaimana bisa meringankan. Kemudian selanjutnya sebagai dalil bagi anggapannya di sini. Adapun jumhur ulama mempertimbangkan aspek nisab dalam pencurian. Walaupun terjadi ikhtilaf, perbedaan maksudnya mengenai kadar nisab, Malik memandang kadar nisab sebanyak 3 dirham sebagaimana ditetapkan dalam Shahihain, dan Ibnu Umar ya mengatakan dari Ibnu Umar yang tadi yang 3 dirham, sebanyak 3 dirham. Jadi hitungannya 1 dirham berapa? Ya tinggal dina harga-harga nilai-nilai mata uang dunia ada kan di situ. Nah di dirham berapa itu? Bahwasanya Rasulullah memotong tangan orang yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham. Tuh. Asy-Syafi'i memandang nisab itu sebesar 1/4 dinar atau barang dan harta yang senilai dengan itu atau lebih. Yang menjadi hujahnya ialah keterangan yang diriwayatkan oleh Syaikhain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, tuqta'u yadu sariq fi rub'i dinarin fasaidan. Nah ini akhrajahu Syaikhani. Dipotonglah tangan orang yang mencuri barang senilai 1/4 dinar dan yang melebihinya. Jadi minimal berapa? Minimal 1/4 dinar. 1/4 dinar. Dinar pun masih mata uang nih. Nah berapa kalau diurupiahkan ya? Kemudian 1/4-nya. Betapa kecilnya mungkin gitu ya. Tapi tetap dihukum dengan cara potong tangan. Ya boleh jadi mencuri itu sedikit asalnya, kalau dibiarkan ya bisa membengkak gitu. Setiap peluang kesempatan untuk mencuri ya mencuri. Nah itu makanya kemarin ada penjelasan subuh yang lalu bahwa yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas, dan di antara hal dan haram ada apa? Ada subuhat. Ada subuhat. Nah ini mah sudah jelas, gak usah dicari lagi dalilnya, ya mah gitu. Bahkan 1/4 dari dinar, nah itu sudah kena potong tangan. Dan kita bersyukur kepada Allah untuk dijaga tangan kita, dijaga pikiran kita, ya, dan dijaga perbuatan kita untuk tidak menjadi pencuri. Kenapa? Karena resikonya jadi pencuri itu seperti itu. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, la tuqta'u yadus sariq illa bi rub'i dinarin fasaidan. Nah ini hampir sama ini. Tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila mencuri barang senilai 1/4 dinar atau lebih. Kalau di bawah 1/4 dinar mah enggak, tapi kalau 1/4 ke atas, eta mah kena hukuman. Para ulama berpendapat bahwa hadis yang mengatakan harga perisai itu 3 dirham tidaklah menegaskan isi hadis dari Aisyah itu. Karena pada masa itu 1 dinar setara dengan 12 dirham. Jadi perisai itu seharga 1/4 dinar juga gitu. Pandangan ini diriwayatkan dari Umar, Utsman dan Ali serta dijadikan pegangan oleh Umar bin Abdul Aziz
Al-Lais bin Sa'ad, Al-Auza Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rawahih, Abu Sur, dan Daud bin Ali Ad-Dohari atau Ad-Dohiri, gitu. Jadi banyak yang memberikan penjelasan, penguatan tentang harga perisai tadi, gitu. Yang diukur dengan dirham, yang diukur dengan nisab. Nisab itu batas ketentuan, ya. Imam Ahmad bin Hambal ini berpendapat bahwa nisab 1/4 dinar dan 3 dirham merupakan tujuan syara. Barang siapa yang mencuri barang seharga 3 dirham atau 1/4 dinar, maka ia harus dipotong tangannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, potonglah tangan orang yang mencuri barang seharga 1/4 dinar, dan jangan dipotong bila nilai barang yang dicuri kurang dari itu. Pada masa itu 3 dirham setara dengan 1/4 dinar. 1 dinar setara dengan 12 dirham. Dalam hadis ini ataupun dari An-Nasai dikatakan, tangan seorang tidak boleh dipotong karena mencuri barang yang seharganya atau yang harganya di bawah harga sebuah perisai. Aisyah ditanya berapa harga sebuah perisai itu, dia menjawab 1/4 dinar. Memang zaman hari tama itu aya rupiah, dinar ukurannya, gitu. Adapun Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya Abu Yusuf, Muhammad Ja'far, dan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an berpendapat bahwa nisab potong tangan ialah 10 dirham. Mereka berdalih bahwa harga perisai yang karena mencurinya si pencuri dipotong tangannya pada masa Rasulullah SAW adalah seharga 10 dirham. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Dia berkata harga perisai pada zaman Rasulullah SAW itu ialah 10 dirham. Jadi kalau mencuri ukurannya dengan harga 10 dirham, itu kena potong tangan. Demikian menurut riwayat Ibnu Mardawai. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tangan seorang tidak boleh dipotong tangan karena mencuri barang yang harganya kurang dari harga perisai. Dan harga perisai ketika itu 10 dirham. Sikap hati-hati ialah dengan memegang kriteria terbesar, sebab soal hudud ketentuan itu berporos pada masalah yang samar. Nah ini, jadi harga 10 dirham, sikap hati-hati ialah dengan memegang kriteria terbesar, sebab soal hudud ketentuan berporos pada masalah yang samar. Nah gitu. Jadi intinya mah itu pencuri tadi. Kemudian jumhur ulama menanggapi pandangan yang dipegang oleh kaum Zahiri yang didasarkan atas hadis Abu Hurairah yang berbunyi, orang yang mencuri pedang dipotong tangannya, dan orang yang mencuri tambang juga dipotong tangannya. Di kasusnya itu dulu ada yang mencuri tambang, dan itu yang mencuri tidak seberapa mungkin ya. Jadi orang yang mencuri pedang dan mencuri tambang, berapa sih harga tambang? Berapa harga pedang? Ya tadi kan 10 dinar. Dengan beberapa tangan yang mereka lakukan, mungkin beberapa tangan itu beberapa perbuatan
Di orang yang mencuri pedang dipotong tangannya, dan orang yang mencuri tambang juga dipotong tangannya, dengan beberapa tanggapan. Pertama, hadis itu dinasah. Nah, dinasah itu dihapus, diganti oleh hadis dari Aisyah. Tanggapan ini perlu dipikirkan lebih lanjut sebab memerlukan data sejarah. Yang pertama itu. Yang kedua, pedang dan tambang dalam hadis itu diartikan sebagai pedang baja dan tambang perahu. Maksudnya tambang yang sangat berharga, ya. Demikian menurut Al-Amash, ya, seperti yang dituturkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Ketiga, hadis ini dimaksudkan untuk menegaskan berangsur-angsurnya soal nisab pencurian dari apa ataupun dari yang sedikit kepada yang banyak, yang karenanya tangan si pencuri harus dipotong. Mungkin pula hadis ini, ya, ditampilkan sebagai informasi bahwa kondisi yang ada pada masa jahiliyah, yaitu mereka memotong tangan pencuri, baik barang yang dicurinya itu sedikit, ya, maupun banyak. Maka terkutuklah pencuri yang menyerahkan tangannya yang berharga kepada perkara yang hina dina tadi. Jadi memang kata kuncinya mencuri, bukan besar kecilnya barang yang dicuri. Dan bila hukum itu dijalankan oleh orang-orang yang, ya, berdasarkan dasar hukum tadi, yaitu mungkin akan menjadi kenyataan hukum yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini. Kemudian juga para ulama menceritakan bahwa tatkala Abul A'la Al-Ma'ari tiba di Baghdad, maka dia dikenal telah memberikan kesulitan kepada para fuqaha yang menetapkan nisab pencurian sebesar 1/4 dinar. Sehubungan dengan itu, Al-Ma'ari mengubah puisi berikut. Tangan yang mencuri 500 keping emas bisa ditebus, mengapa tangan yang mencuri 1/4 dinar dipotong? Kemudian kontradiktif, aku hanya bisa membisu terhadapnya dan berlindung kepada Al-Maula dari api neraka. Tuh gitu. Ini seorang yang membuat syair. Kemudian Al-Qadi Abdul Wahab Al-Malik rahimahullah menanggapi Al-Ma'ari, jika tangan itu jujur maka dia bernilai, jika dia berkhianat maka dia hina. Seperti firman Allah, sebagai balasan atas yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan mungkin kalau dilakukan itu tidak akan terjadi lagi ada pencuri, gitu. Kenapa? Karena takut dipotong tangannya. Tetapi kan pertimbangan cukup panjang sehingga para pencuri lebih bebas merajalela. Ketika bebas merajalela, ya habis kekayaan negara, kekayaan manusia, kekayaan alam karena bebasnya para pencuri. Kemudian juga membalas perbuatan yang buruk yang dipakai untuk mengambil harta orang lain. Jadi layaklah jika tangan yang digunakan untuk mencuri itu dipotong sebagai siksaan dari Allah bagi kedua tangan itu karena perbuatan mencuri. Dipokoknya memotong tangannya, gitu. Dan mungkin jadi jerak bagi yang lain. Apalagi mungkin, tapi bukan hanya dipotong dibiarkan.
potong, diurus katanya. Tangan yang telah dipotong itu diurus, diproses untuk bagaimana kesehatan untuk terus ditegakkan, tidak dipotong alungkeun tidak begitu, jadi diproses, diurus sehingga nanti dia sehat, dan sudah sehat mereka akan ketahuan tangannya tidak ada. Kemana tangannya tidak ada? Mungkin orang akan menduga-duga ini orang bersalah kelihatannya. Ada apa? Karena ini kelihatan tidak ada tangannya. Nah, di situ mungkin orang yang mencuri akan ada rasa malu, rasa tersiksa terus. Kemana-mana rasa tersiksa itu terjadi gitu, sehingga akhirnya dia itu, si pencuri itu akan timbul penyesalan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita mencuri. Maka wanita itu dibawa oleh orang-orang nih yang dicuri barangnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, wanita ini telah mencuri barang kami. Kaum wanita itu berkata, ya Rasulullah, kami akan menebusnya. Maka Rasulullah bersabda, potonglah tangannya. Kaum wanita itu berkata, kami akan menebusnya dengan 500 dinar. Nabi bersabda, potonglah tangannya. Maka dipotonglah tangan kanannya. Wanita itu berkata, ya Rasulullah, apakah saya telah memperoleh pengampunan atas dosa saya? Nabi menjawab, na'am, antil yaum min khati'atiki ka yaumi waladatki ummuk. Fa anjalallahu fi suratil Maidah, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Beliau menjawab, iya, katanya gitu. Kan tadi pertanyaannya gitu, wahai Rasulullah, apakah saya telah memperoleh pengampunan atas dosa saya? Gitu. Kata Nabi, iya, kalau sudah dipotong tangan ya sudah bebas gitu. Beliau menjawab, iya, hari ini engkau bebas dari dosamu seperti tatkala kamu dilahirkan oleh ibumu. Maka Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 39, barang siapa yang bertobat setelah kezalimannya itu dan berbuat islah, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bebas siksaan di akhirat nanti, karena sudah dilakukan di mana, di dunia ini. Tadi kan tujuannya untuk memberikan balasan siksaan gitu ya kepada si pencuri itu. Wanita ini ialah Al-Mahzumiyah. Hadis mengenai dia ditegaskan dalam Shahihain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi? Yakni dialah yang merajai dan menghukumi. Tidak ada yang dapat membantah hukumnya, dan dia melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dia dapat mengazab orang yang dikehendaki dan mengampuni orang yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itulah hadirin jamaah yang berbahagia, ayat yang kita baca tadi judulnya tentang apa? Tentang balasan bagi pencuri laki-laki perempuan dengan tidak memperhitungkan nas atau nisab apa yang dicuri, tapi perbuatan mencurinya itu. Tadi digambarkan mengambil telur gitu ya. Apa tadi? Mengambil telur, apa lagi? Yang mengambil telur ya dipotong tangan. Apa? Tomak ya. Pedang gitu. Tali, tambang. Itu menunjukkan harga yang tidak seberapa.
apalagi kalau miliaran rupiah. Apalagi kalau banyak. Ini perlu dibaca di masyarakat kan, supaya umat Islam itu tahu bahwa mencuri itu tidak boleh gitu. Itu intinya. Kita tidak berbicara hukuman-hukuman, tetapi bicara mencuri itu haram gitu. Mencuri itu tidak boleh. Dan bentuk pencurian mungkin banyak ya. Bentuk pencurian ada mencuri mengambil secara terang-terangan, mungkin ada mencuri dengan gaya-gaya yang tidak seperti terang-terangan. Pokoknya taubat kepada Allah lebih bagus gitu. Tapi tadi taubatnya kan dipotong. Dipotong taubatnya. Kalau sudah gugur, gimana kalau nggak dipotong? Ya urusan. Naudzubillah min dalik. Dan mungkin sebagai manusia ya tidak lepas dari kesalahan. Saya membaca keterangan dari salah seorang yang takut dengan ancaman dan hukuman Allah, sedangkan perjalanan hidupnya sudah cukup jauh dan panjang, maka bertaubat itu kuncinya. Bagaimana saya harus bertaubat kepada orang-orang yang sudah mereka tidak kenal lagi? Kumaha itu tadi hampurana itu kepada orang-orang yang sudah tidak ketemu lagi, tidak berjumpa lagi, bahkan mungkin sudah meninggal dunia. Gimana ini saya bertaubat? Nah, jadi di situ bagaimana untuk meraih kemurahan Allah dengan cara memohon ampun, bertaubat dan menyesali atas perbuatan-perbuatan itu. Kalau berbicara bertaubat itu sekurang-kurangnya kan ada beberapa perkara ya. Satu, menyesal. Satu mengakui. Dua, menyesal. Tiga, berjanji. Keempat, ya beristighfar. Jadi ngaku heula, mau ujung-ujung istighfar ngaku dulu. Makanya ketika membaca istighfar itu kan istighfar itu terakhir. Setelah adanya pengakuan, terus penyesalan, terus janji diri, baru istighfar. Menyesal dulu, ya Allah menyesal, tapi menyesalnya bukan dibuat-buat, menyesal, bukan. Menyesal itu melakukan sesuatu rintihan atas perbuatan yang telah dilakukannya itu. Nah, gitu. Timbul setelah penyesalan, menangis mungkin ya, setelah menangis mungkin menyesal, mengakui sambil menangis, menyesal, berjanji, astagfirullahaladzim. Makanya sebagian para para pengamal istighfar itu, ketika istighfar itu bukan sekedar mengucapkan astagfirullah katanya, tapi dia sambil dosa yang telah lakukan itu terbayang, hadirkan dalam pikiran, hadirkan dalam hati, sehingga dari situlah istighfar yang diucapkan betul-betul minta dibersihkan dari hal-hal yang telah dilakukannya itu. Aduh, saya nggak tahu hukum, mencuri mah biasa, ya sudah tinggal taubat aja gitu. Ada orang yang datang kepada saya, gimana? Ya taubat saja gitu. Taubat itu wah kangnya taubat teh kahiji menyesali atas perbuatan, kahiji mengakui, dua menyesali, tilu berjanji mual mengulangi, kaopatnya ucapkan mohon ampun dengan penuh ketulusan dan penuh pengharapan. Insyaallah tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubuh kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Insyaallah dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir qalbi, ya Rabbi nawwir qalbi, ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi nawwir li
sholli wa barik wa sallim amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.